Selamat pagi, salam guru penggerak Indonesia. Nama saya Victor Stefanus Stengker, biasa dipanggil Victor, dan saya adalah sehari-hari bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Sonder, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Minahasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memberikan pemikiran bahwa dasar-dasar pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, kemudian tumbuhnya kekuatan daripada kodrat anak itu sendiri. Nah, jadi pada kesempatan ini saya menyajikan kesimpulan mengenai refleksi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sengaja mengambil latar belakang sekolah saya. Ya. Ini adalah sekolah saya yang kecil. Ini sudah ada siswa-siswanya. 6:30 pagi mereka sudah ada di sekolah melakukan kebersihan. Ya, dan memang dasar latar belakang sekolah saya ini memang agak kurang tidak menarik karena kondisi lapangannya yang masih belum seperti lapangan olahraga yang sesungguhnya ya. Jadi ini saya mengambil latar belakang dari sekolah saya untuk video mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, teman-teman, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dan pengajaran saling berkaitan, ya. Jadi pengajaran itu adalah bagian dari proses pendidikan. Nah, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup bagi anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan kepada anak agar segala kekuatan kodrat yang ia miliki mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai bagian daripada anggota masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, dengan demikian bahwa kita dapat menyimpulkan pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Nah, semua ini tujuannya agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa. Nah, sebelum mempelajari mengenai pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa segala tindakan yang kita lakukan di sekolah, baik dengan memberikan hukuman kedisiplinan bagi siswa terkait dengan penerapan tata tertib dan peraturan akademik yang sangat ketat, itu akan memberikan dampak yang baik terhadap perubahan tingkah laku dari siswa tersebut. Namun sampai sekarang ini saya sadari bahwa pemberlakuan tata tertib dan peraturan akademik yang begitu ketat sehingga menyebabkan sanksi atau hukuman disiplin kepada siswa itu hanya bersifat sementara saja, karena siswa merasa takut terhadap guru tersebut, takut terhadap kepala sekolah, ya, takut terhadap wakil kepala sekolah kesiswaan dan pembina OSIS ataupun guru piket. Nah, setelah dia melewati fase rasa takut tersebut, dia kembali melaksanakan tingkah lakunya yang justru sebenarnya itu merugikan
pribadi siswa tersebut. Jadi rasa takut yang ditimbulkan akibat dari sanksi yang diberikan oleh sekolah itu hanya bersifat sementara, bukan dari kesadaran pribadi siswa tersebut. Nah, saya belum menyadari bahwa kodrat alam dan kodrat saman pada siswa tersebut itu akan memiliki pengaruh bagi kesadaran dia untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kita tahu bersama bahwa saman pendidikan abad 21 ini, bahwa banyaknya tantangan yang kita sebagai tenaga pendidik hadapi untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sebaik-baiknya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ya, kita tidak dapat memungkiri hal tersebut, dan kita dapat menangkal bahwa kemajuan dan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah salah satu yang menyebabkan proses pendidikan anak di sekolah itu menjadi tidak teratur. Oleh karena itu, mengapa saya sangat menekankan pada beberapa tugas saya sebelumnya, saya menekankan untuk penggunaan alat IT dalam pembelajaran. Karena saya menyadari bahwa jika kita terus melakukan pengajaran berbasis IT kepada anak-anak, maka mereka akan semakin tertarik dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi alat IT ini nantinya akan memberikan rasa kepercayaan diri, rasa semangat bagi siswa tersebut untuk terus mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, tentunya sebagai guru kita sadari bahwa apa yang kita lakukan di sekolah harus sesuai dengan proses yang sebenarnya. Seperti ketika kita mengikuti proses KBM di kurikulum Merdeka, bahwa di awal pembelajaran kita harus memberikan asesmen diagnostik kognitif awal dan non-kognitif awal. Nah, ini adalah untuk memetakan kemampuan dari siswa tersebut ketika memasuki pembelajaran yang di mata pelajaran kita. Jadi kita harus memetakan terlebih dahulu apakah siswa tersebut sudah paham mengenai dasar-dasar dari materi yang akan kita berikan atau belum. Nah, bisa jadi ketika mereka contoh masuk ke kelas 10 SMA, ternyata di kelas 9 SMP mereka belum mendapat pencerahan mengenai materi yang akan kita berikan, contohnya materi informatika di SMA. Nah, kemudian kita harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen diagnosis awal yang sudah kita lakukan tadi. Nah, setelah itu baru kita membuat kesepakatan belajar dalam kelas. Kemudian kita harus menyadari bahwa tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada siswa. Jadi kita harus memberikan hukuman yang memang betul-betul mendidik siswa untuk terus melakukan pembelajaran dan meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Kemudian kita harus mengenali siswa dan latar belakangnya dengan program home visit. Nah, setelah itu kita harus memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa dengan menguasai metode dan model-model pembelajaran yang cocok kita gunakan di pendidikan di abad 21 ini. Nah, tentunya hal-hal tersebut kita harus kembali merefleksikan bagaimana kita melakukan proses pembelajaran di tahun-tahun pelajaran sebelumnya, atau jika kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, maka kita harus melakukan refleksi bagaimanakah cara proses belajar mengajar yang kita lakukan ketika menggunakan kurikulum 2013. Dan setiap kali melakukan proses pembelajaran dalam kelas, salah satu capaian pembelajaran selesai, maka kita harus melakukan asesmen formatif, di mana kita harus melihat capaian daripada siswa tersebut. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan proses KBM tentunya kita harus ada istilahnya kita menghamba kepada murid. Nah, namun menghamba di sini adalah bukan berarti kita harus tunduk kepada murid, namun dalam artian pendidikan bahwa kita harus menuntun siswa tersebut, memberikan dorongan siswa tersebut. Kita harus menjadi teladan siswa tersebut dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi bukan berarti karena kita harus menghamba kepada murid, kemudian murid itu sudah membuat kesalahan, sudah memaki-maki guru, sudah tidak menghormati guru, terus kita tetap
menghamba kepada murid tersebut. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi maksudnya kita harus menuntun murid-murid, kita harus menuntun murid-murid, memberikan teladan murid-murid, sering memberikan dorongan motivasi kepada murid-murid untuk terus belajar agar mengembangkan sikap, kodrat alam, kodrat saman yang ada dalam diri murid tersebut untuk meningkat atau mencapai pada proses pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, sehingga tercipta tingkah laku murid yang sesuai dengan pemikiran dan filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi itu menurut saya kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran dan filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Oke, sekian dari saya Victor Tengker, salam guru penggerak Indonesia.